Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam sehat walafiat. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai hal tentang public speaking. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan istilah public speaking. Public speaking adalah kemampuan seseorang untuk dapat berbicara, berorasi, dan menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Tapi teman-teman mungkin ada yang merasa public speaking itu hanyalah sebuah bakat yang memang dimiliki sejak lahir. Dan beberapa orang juga mengatakan kalau orang dia itu nggak bisa menjadi seorang public speaking yang baik dan bagus. Bagaimanakah seharusnya jadi? Maka di video ini saya akan membahas terkait mitos fakta mengenai public speaking. Seperti yang ketahui sebelumnya, public speaking bukan tentang suara lantang berubah menjadi sosok yang lain, tapi tentang bagaimana kita memberikan pendapat atau orasi di depan masyarakat umum. Dan mungkin ada beberapa, sebesar apapun suaramu, jika apa yang kau sampaikan itu tidak terarah, maka itu hanya akan menjadi suara bisik. Tapi jika sekecil apapun suaramu, jika apa yang kau sampaikan itu tepat, step by step, maka itu akan didengarkan oleh banyak orang. Namun sayangnya di negara kita ini, khususnya beberapa orang masih menganggap bahwa public speaking itu masih berupa sebuah bakat atau bukan sebuah kemampuan. Maka dari itu di video ini saya akan bahas mitos-mitos mengenai public speaking. Yang pertama, public speaking adalah bakat. Itu adalah kesalahan besar. Bukan public speaking itu bukan sebuah bakat, namun melainkan kemampuan yang harus diasah dan dibentuk agar kita bisa mencapaikan pendapat atau sesuatu yang kita sampaikan kepada para pendengar itu sesuai terarah dan terukur. Seperti halnya kemampuan memasak, kemampuan menyetir mobil, dan kemampuan untuk membuat kue. Public speaking itu juga adalah kemampuan yang memang harus bisa diasah. Karena jika kita tidak mengasah kemampuan public speaking, itu akan menjadi sia-sia saja. Yang kedua, kalau gugup berarti tidak cocok public speaking. Itu ada kesalahan besar. Karena apa? Setiap orang, bahkan orang hebat seperti para ilmuwan, pengusaha yang sedang berbicara di depan umum, mereka juga pasti mengalami namanya itu demam panggung. Namun yang membedakan adalah bagaimana cara kita mengcopy stres atau mengendalikan diri kita untuk bisa mengatasi stres dan demam panggung tersebut, dan kita pun bisa tampil performa sebaik-baik mungkin saat kita menjadi public speaking di depan panggung. Yang ketiga, harus serius dan formal. Serius dan formal ya. Menurutku itu juga di dalam buku ini yang aku baca, yaitu Professional Public Speaking Guide yang dikarya oleh Dewa Diara, mengatakan bahwa public speaking itu tidak harus formal seperti halnya di pembicaraan di gedung pemerintahan, namun juga fleksibel dan menyesuaikan dengan di mana dan kapan public speaking itu diperlukan. Intinya, jika kita melakukan public speaking di depan masyarakat umum, maka kita bisa menggunakan bahasa yang informal. Namun jika kita ingin public speaking di tempat pemerintahan, pusat pendidikan, atau mungkin akademisi, maka kita bisa menggunakan public speaking dengan lebih formal lagi. Harus serius dan harus dihafal. Yang keempat adalah public speaking itu harus dihafal materinya. Wah, bagaimana itu ya? Kalau misalkan apa yang kita sampaikan itu ternyata ada banyak, dan apa yang kita sampaikan itu ternyata cukup banyak, itu akan membutuhkan waktu lama untuk bisa kita menghafalnya satu persatu. Nah, maka dari itu, bukanlah menghafal, namun mereka adalah memahami apa yang ingin kita sampaikan di saat kita tampil ke depan, kita dapat memahami konteks dan urut-urutan dari apa yang kita sampaikan di depan panggung. Intinya adalah dari kemampuan bukannya menghafal seluruh teks, tapi melainkan memahami konteks dan alur dari pembicaraan tersebut. Dan yang terakhir, introvert tidak bisa public speaking. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya,
Public speaking adalah kemampuan seseorang untuk berorasi, menyampaikan pendapat, dan mengarahkan topik pembicaraan di depan umum. Maka public speaking itu bukanlah mirip suatu kaum introvert atau extrovert, melainkan kemampuan yang bisa dimiliki oleh semua orang selama mereka mau melatih dan juga mau mengasah kemampuan public speaking mereka. Teman, itulah dari saya mengenai public speaking. Semoga dapat memberikan manfaat dan dapat membawa kebaikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.